Dan Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar. Dan kembali saya Yuni menemani Anda ya, tentunya untuk hari ini kami hadirkan program obrolan komunitas ya bersama pendakwah muda kali ini dari Baitul Da'wah Wal Hikam bersama Ustadz Ismail Ridho STHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Nah, sehat Jiki, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Oke deh, jauh-jauh datang dari Kabupaten Takalar ini, iya, luar betul biasa sekali. ya. Iya, jadi tadi berangkat jam berapa Ki ini? Berangkat jam 7 lewat. Cuman mungkin karena perjalanannya lumayan macet Iya, jadi ya. iya. Jadi Ismail Ridho ini juga salah satu penulis ya. Iya, betul. Iya, jadi penulis buku penulis muda. Wah, Iya. ini penulis muda dan berani menyingkap polarisasi tajam. Ini ada salah satu buku yang diterbitkan. Ini karya pertama atau sudah? Itu karya keberapa? ketiga. Ketiga. Iya, betul. Tapi itu novel ya. Oh, ini novel ini. Novel. Oh. Tapi lebih kepada pencarian kebenaran sih sebenarnya. Dan sebetulnya ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Iya. Tapi mungkin lain kali itulah. Iya. Jadi ini novelnya nanti kita bahas lebih dalam lagi di lain waktu Iya, ya. mungkin seperti itu. Baik, kali ini sahabat budaya bersama pendakwah muda dari Baitul Da'wah Wal Hikam ya. Tentunya yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya. Silakan. Iya, baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Baik para pendengar sekalian, jadi tema kita hari ini adalah berkaitan tentang pengenalan terhadap diri. Nah, kenapa mesti kita mengenal diri? Mungkin kan pertanyaannya seperti itu. Karena kan kadang-kadang kesannya seakan-akan ini kita tidak kenal diri kita. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh atau kita coba renungi lebih jauh tentang diri ini, kadang-kadang kita tidak sadar tentang diri kita. Gitu. Saya teringat ketika dulu masih kerja di perusahaan swasta. Waktu itu ketika lamar kerja dan di interview saat itu ditanya apa kelebihanmu. Itu kok kayak susah itu jawab, itu kelebihan saya apa ya. Dan ditanya apa kekuranganmu, kok jadinya usia waktu itu sekitar 20-an tapi tidak bisa menjabarkan secara spesifik kelebihan dan kekurangan. Dan alhamdulillah ketika dikasih amanah sebagai manajer pada saat itu dan juga sesekali menginterview karyawan, sama pertanyaan itu saya lemparkan kepada calon-calon karyawan, apa kelebihanmu, kekuranganmu. Mereka juga agak gagap untuk kemudian menjelaskan tentang dirinya. Nah, berangkat dari situ saya mulai berpikir bahwa seperti memang penting untuk kita kenal diri kita. Karena kalau kita tidak kenal diri kita, maka sebagian di antara kita akan menjadikan dirinya itu seakan-akan sebagai musuhnya. Kan ada sebuah kata-kata yang cukup indah kita dengar itu, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Pada dasarnya itu fatal menurut saya. Fatalnya karena kalau dirinya sendiri dijadikan sebagai musuhnya, lalu siapa yang bisa jadi teman sejati buat dirinya? Kalau dirinya sendiri dijadikan sebagai musuh, padahal diri kita inilah yang sejatinya yang menjadi teman sejati kita. Sebagai contoh sederhana, ketika kaki terluka, dengan serta-merta tanpa diminta, tangan cepat mengusap, mata kemudian mengeluarkan air mata, dan kemudian mulut meringis dan seterusnya. Itu menandakan bahwa sebetulnya diri kita ini bukan musuhnya kita. Nah, kalau bisa kita jadikan sebagai musuh kalau kita tidak kenal diri kita. Maka penting bagi kita untuk kita kenal diri kita terlebih dahulu. Itu yang dipahami sebagai ma'rifatun nafs, kenal diri. Ibaratnya seperti ini. Seperti Ibu Yuni misalnya. Kalau saya tidak kenal Ibu Yuni sebagai seorang penyiar misalnya, mungkin Ibu Yuni saya anggap biasa-biasa saja. Tapi begitu saya kenal Ibu Yuni ternyata seorang penyiar misalnya, maka akan ada respect dari saya, akan ada menghargai dan seterusnya. Ternyata beliau seorang idola gitu bagi para pendengar kebanyakan kayak gitu. Jadi dari situ berangkat dari situ, kita perlu kenal diri kita. Nah, pengenalan terhadap diri inilah yang nantinya menjadi tangga bagi kita untuk kita kenal Sang Pencipta. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah.
Orang Makassar bilang ina yang isengi kalena isengi karaena. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kok bisa dengan kenal diri itu kita bisa kenal Sang Pencipta? Atau mungkin kita bisa jelaskan, kita bisa lebih jauh, lebih dalam lagi mungkin di segmen berikutnya, ataukah mungkin seperti apa? Kita berbincang santai saja. Boleh, iya. Ustadz Ismail, jadi ini pendengar juga kami tunggu partisipasi Anda ya. Silakan di 0811 400 9250. Nah, ini mengenal dirinya yang mengenal Tuhannya. Iya, betul. Jadi kita seperti saya harus kenali diri saya sendiri dulu ini. Betul. Bahwa misalnya saya orangnya kurang baik, saya orangnya seperti ini, tinggi emosi apa begitu. Itu apa-apa yang mesti saya harus lakukan dulu untuk mengenal diri saya sendiri ini. Oke. Yeah. Itu kalau pendekatan psikologis ya seperti itu, harus kenal karakter dan segala macam. Yeah. Tapi yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya yang hendak kita sampaikan di kesempatan ini adalah lebih pada perspektif agama. Nah, saya kemudian coba melihat bahwa ada keterkaitan antara diri kita ini dengan Al-Quran, dengan alam semesta. Nah, karena itu pula kita mengenal ada dua ayat itu. Ada yang disebut dengan ayat qauliyah. Nah, ayat qauliyah itu segala yang terteks atau terwahyukan di dalam, yang sudah termaktub di dalam Al-Quran itu sebagai ayat-ayat qauliyah. Ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu yang mana? Itu yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Di antaranya itu adalah semesta, alam semesta ini, dan kemudian berkaitan tentang penciptaan diri kita. Nah, itu adalah bagian dari ayat-ayat kauniyah. Nah, apa hubungan keduanya? Hubungannya adalah sesuai dengan firman Allah bahwa yang mula-mula kita diminta adalah Iqra. Kita diminta untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oh, kalau begitu kita perlu Iqra, kita perlu melakukan permenungan, kita perlu melakukan tadabbur, atau kita bahasakan kita perlu kenali. Nah, ternyata kalau kita kenali, ternyata alam semesta ini juga adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, itu adalah ayat-ayat kauniyah. Nah, karena itu di Quran surah Ali Imran ayat 190 itu jelas, itu Allah katakan di situ, inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah merupakan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berfikir kayak gitu. Nah, karena itu kita perlu juga belajar terhadap alam semesta ini. Bagaimana kemudian luasnya alam semesta ini, langit bumi ini itu tanpa tiang, tanpa penyangga, tanpa dinding, tapi bisa berdiri kokoh. Jangankan alam semesta, jangankan bumi yang luasnya sekitar 510 juta kilometer yang luas begitu, jangankan bumi, gedung ini saja dalam ruangan ini kalau dia tidak punya tiang, tidak punya penyangga, tidak punya dinding dan sebagainya, maka dia akan roboh. Nah, itu menandakan bahwa kita perlu kenal Sang Pencipta. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara semesta ini dengan diri kita? Nah, di semesta kan, di alam atau di bumi kan kita bisa belajar, oh di alam nyata itu misalnya ada tanah. Kita juga tercipta dari tanah. Tanah itu sifatnya menumbuhkan. Karena itu kita bisa lihat ada tanah yang menumbuhkan, ada pepohonan, ada bunga-bunga yang tumbuh dan sebagainya. Sebagaimana tanah, karena kita juga tercipta dari tanah, maka diri kita juga ada sifat-sifat tanah. Seperti apa sifat tanah itu? Dia menumbuhkan. Karena itu ada rambut yang tumbuh, ada kuku yang tumbuh, ada bulu-bulu yang tumbuh, ada gigi yang tumbuh dan seterusnya. Betapapun ia tumbuh di tubuh yang sama, sifat tumbuhnya rambut dengan gigi itu beda. Coba kalau kita renungkan sedikit, kalau sekiranya tumbuhnya gigi sama dengan tumbuhnya rambut, apa anda setengah mati potong gigi tiap bulan gitu. Nah, kita bersyukur tidak perlu seperti itu. Sifat tanah yang kedua itu dia menyembunyikan bau bangkai. Makanya ketika ada bangkai yang coba kita tanam itu,
maka dia menyembunyikan baunya. Nah, sebagaimana diri kita punya sifat tanah, ketika ada bangkai atau ada ungkapan-ungkapan buruk misalnya, atau cerita-cerita yang mengandung ghibah, fitnah kepada seseorang, maka sebisa mungkin itu kita kubur dalam diri kita, tidak sebar keluar kayak gitu. Karena di Al-Quran disebutkan ketika kita menceritakan orang lain dan itu mengandung unsur ghibah atau fitnah, maka itu sama saja kita memakan bangkai saudara sendiri. Nah, sifat tanah mengajarkan kepada kita bahwa ketika berita-berita seperti itu mestinya kita stop itu berita, kita kubur dan seterusnya. Dari sini ada keterkaitan sebenarnya. Oh, ternyata diri kita ini juga adalah merupakan bagian dari ayat-ayat Allah. Makanya di Quran surah Ar-Rum disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa ternyata di antara ayat-ayat Allah adalah diciptakannya dirimu sendiri, pasanganmu dari dirimu sendiri, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, supaya kalian bisa berkasih sayang. Di ujung ayat itu adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa itu merupakan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berfikir bahwa oh, ternyata penciptaan diri kita ini itu adalah bagian daripada ayat-ayat Allah itu sendiri. Kalau kita sudah sadari di sini adalah bagian dari ayat-ayat Allah, maka kita sebut tadi Al-Quran itu sebagai kalamullah, diri kita ini adalah ruhullah, yaitu ruhnya Allah. Nah, kenapa bisa demikian? Iya, yang membuat kita bisa bergerak, kita bisa berjalan dan sebagainya itu kan pada dasarnya ruh itu sendiri. Ini nanti ditegur kalau misalnya agak berat bahasanya seperti yang kita bilang tadi. Nah, terus makanya di Quran surah Al-Hijr disebutkan fa'idha sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan kejadian manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalam jasad tersebut. Jadi Allah ialah yang kemudian menghembuskan, meniupkan ruhnya ke dalam jasad kita. Atau di Quran surah As-Sajdah ayat 9, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, ketika Allah telah sempurnakan kejadian kita ketika kita masih berumur di dalam perut ibu kita kurang lebih sekitar 120 hari atau 4 bulan, wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad kita. Dengan ruh itulah kemudian kita bisa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dengan roh itulah kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku sadar akan hal itu atau mensyukuri atas pemberian itu. Jadi yang menjadi motor penggerak daripada jasad kita ini sejatinya adalah ruh. Apa buktinya? Gitu kan. Nah, itu kan kita bisa buktikan secara faktual, secara sederhana. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau ada orang yang meninggal, itu kita bisa perhatikan orang yang meninggal itu masih ada biji matanya, masih ada mulutnya, masih ada telinganya, tapi kenapa tidak lagi dia bisa berbicara, tidak lagi bisa melihat, tidak lagi bisa mendengar. Bahkan kalau kita berteriak idikatnya pun tidak akan dia bisa dengar. Masih punya tangan tapi tidak lagi bisa memegang, punya kaki tapi tidak bisa jalan dan seterusnya. Kenapa? Karena wujud ruhani di dalam dirinya yang sudah terpisah dengan jasadnya. Nah, ruh inilah yang berasal dari Allah. Kayak gitu. Dan karena dia berasal dari Allah, maka nanti dia yang bisa kenal sang pencipta. Dia bisa ingat. Kalau orang Makassar bilang akulek yang ngurangi, kita pakai itu ruhania kita. Dan bagaimana cara ingat Allah? Itu ada kaitannya dengan syahadat. Bagaimana cara kita bersyahadat sementara kita merasa tidak pernah berjumpa, bertemu dengan yang kita syahadati? Bagaimana caranya kita ingat sesuatu yang kita tidak pernah berjumpa dengannya? Nah, pada dasarnya kita semua ini pernah berhadap-hadapan dengan Sang Pencipta. Kita semua pernah berjumpa, bertemu dengan Sang Pencipta. Karena itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 172, wa asyhadahum ala anfusihim. Kami meminta persaksian dari tiap jiwa-jiwa. Jadi juga menggunakan kata syahadah di situ. Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Lalu kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar engkaulah Tuhan kami menyaksikan. Jadi sebetulnya kita semua ini pernah bersyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam alastu, atau yang kita sebut sebagai alam roh tadi, kayak gitu. Nah, karena ia pernah berjumpa, pernah bertemu dengan Sang Pencipta, maka sejatinya kita bisa ingat kepadanya.
Karena itu kita terlahir, tujuan utama kita terlahirkan sebetulnya kan untuk ingat kepada Sang Pencipta. Tujuan utama dari sholat itu adalah as-salata li dzikri, bahwa sholatlah kamu untuk ingat kepada Allah. Dan itu kita lakukan 17 kali setiap hari, 17 rakaat tiap kali. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti akan nyambung dengan tema kita yang mengenal dirinya, mengenal Allah. Kenapa dia bisa kenal Allah? Karena diri kita ini sejatinya berasal dari Sang Pencipta. Diri kita ini adalah yang dihembuskan dari ciptaan itu. Karena dia berasal dari Allah, sehingga dia bisa kenal Sang Penciptanya juga. Kayak gitu. Makanya dalam diri kita ini ada satu entitas atau ada satu wujud yang dia tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Semua orang pasti itu sebenarnya itu ada semua dalam dirinya. Tapi kadang-kadang kan kita tidak sadar dalam diri kita ini kita ada yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan itu dia senang dengan kebenaran, kebaikan. Makanya ketika dalam sebuah pembicaraan kita lagi ngumpul bareng teman-teman, terus dalam pembicaraan itu mengandung unsur kebohongan, biasa sudah berbicara di dalam sini, bohong kita tadi gitu. Atau ketika kita mau ambil barang-barangnya orang, sebelum kita niat itu terwujud, biasanya sudah nak kasih tahu bohong, jangan ambil itu barangnya orang gitu. Bahkan kadang-kadang ketika hendak melakukan kebaikan, atau misalnya contoh seraya kalau mau sholat subuh, biasa nak kasih bangun bangun maki sholat subuh, sudah azan kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita dengar lagi bisikan yang lain, sebentar baru azan, nanti qamat dan seterusnya. Jadi perlu kita kenal itu, siapa itu. Nah, kalau kita kenal itu, maka itulah nanti yang mengantarkan kita untuk kenal Sang Pencipta. Itulah yang disebut dengan kenal diri. Mengenal dirinya, yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya, kayak gitu. Kenapa dia bisa mengenal Tuhannya? Lagi-lagi karena memang ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkatnya seperti itu. Kita bisa lanjut di segmen berikutnya. Pembahasan selanjutnya atau seperti apa? Iya, baik. Jadi mendengar tadi sudah dijelaskan ya bahwa bagaimana dengan mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhannya ya. Iya. Jadi mendengar Anda bisa bergabung ya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811 400 9250. Jadi intinya ruh kita yang mengenal diri kita sendiri ya. Betul, iya. Jadi itu ada kontrol di situ, ada perisai ketika kita ingin melakukan seperti ghibah tadi ya. Betul. Itu langsung kita kenal diri kita bahwa sebentar ini saya mau bergibah, jadi itu ada yang kontrolnya. Ada yang kontrol, betul. Iya. Ada yang kasih tahu kita sebenarnya. Jadi saat kita mau melakukan kebaikan, pasti dia muncul itu. Cuman dalam diri kita ini sebetulnya kan ada dua sifat itu. Iya. Kalau di Al-Quran surah Asy-Syams kan sudah disebutkan begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah ilhamkan dua sifat dalam diri kita. Ada sifat fujur dan ada sifat takwa. Sifat fujur itu adalah segala sifat yang berorientasi kepada keburukan. Kemudian ada sifat takwa, segala sifat ataukah perbuatan yang berorientasi kepada kebaikan. Nah, karena itu dalam diri kita itu sebetulnya ada yang kesannya tarik-menarik itu. Saat kita mau melakukan kebaikan, tiba-tiba ada bisikan lagi yang lain, jangan dulu, gitu. Iya. Saat kita bersedekah, jangan mau bersedekah nanti berkurang uangmu, kayak gitu. Atau yang paling contoh sederhana saja, yang pada saat kita mau sholat itu, misalnya sebentar duhur, sekitar jam 12 lewat, baru jam 12 lewat, nanti jam 1 Tapi ada kasih tahu misalnya bagus kalau tepat waktu. Itu juga saling tarik menarik, dan memang Allah ilhamkan dua sifat itu kayak gitu. Nah, disitulah ujiannya sebenarnya. Makanya kan kita diciptakan ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan mati dan hidup adalah untuk tahu siapa nanti yang lebih baik amalnya, siapa yang lebih condong kepada sifat-sifat fujurnya, sifat-sifat yang buruk itu, dan kemudian sifat-sifat yang baik, sifat-sifat takwa itu. Seperti itu, dan itu perlu kita kenali masing-masing. Jadi, setiap kita pasti merasakan itu. Kalau kita sudah bisa terkontrol dengan diri kita sendiri, itu berarti kita sudah bisa mengenal diri kita dan berbarengan mengenal Tuhannya. Iya, tahapan awalnya seperti itu. Karena Allah itu kan maha baik. Allah maha baik.
Nah, dalam diri kita juga ada sisi-sisi kebaikan dalam diri kita. Maka pertemukanlah sisi-sisi kebaikan itu dengan yang Sang Maha Baik. Nah, ketika kita sudah cenderung kepada kebaikan, maka akan terhubung, akan ketemu dengan yang Maha Baik itu. Dan sebetulnya Allah juga sudah berkali-kali kasih tahu alamatnya tentang Allah gitu. Misalnya ketika Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah 185, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentangku, sebetulnya aku tuh amat dekat gitu. Atau di ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kau berada engkau bersama dengan Allah. Atau di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid. Sesungguhnya aku itu dekat sekali denganmu, lebih dekat daripada urat nadimu. Jadi Allah itu sebetulnya sangat dekat dengan kita kayak gitu. Cuman kadang-kadang kan kita tidak sadar. Nah, kalau kita sadari bahwa dia dekat dengan kita, maka kita akan merasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan gitu. Makanya ibadah itu juga kan permintaannya itu di dalam hadis Nabi kan, anta abudallah ka'annaka tarah, beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kau tidak mampu menyaksikannya, percaya, yakinlah bahwa sejatinya Allah sedang senantiasa bersama kamu kayak gitu. Jadi Allah itu sudah tunjukkan alamatnya. Ibaratnya kalau alamatnya di sini RRI Pro 4, dia kasih tunjuk alamat itu, alamatnya di sini, dia sudah tunjukkan alamatnya. Dan ternyata bukan hanya alamatnya yang dikasih tahu, dia tunjukkan kita juga rumahnya gitu. Kalau di Ka'bah itu kan ada disebut sebagai Ka'bah, sebagai Baitullah. Ternyata pada diri kita juga ada yang disebut dengan Baitullah. Yang manakah itu? Itulah yang disebut sebagai qalbun mu'minuna Baitullah, bahwa hatinya orang-orang mukmin itu sesungguhnya adalah bait Allah, rumahnya bagi Allah. Sehingga dalam hadis qudsi disebutkan, lam yasa'ni ardi wala samai wa wasa'ni qalbu abadil mu'min. Langit beserta bumi ini itu tidak mampu menampung keberadaan Allah, kehadiran Sang Ilahi, tetapi hatinya orang-orang mukmin itu mampu menampung itu. Jadi Allah sudah tunjukkan alamatnya di mana, sudah tunjukkan rumah juga di mana. Tugas kita sebetulnya bagaimana caranya kita ketuk itu, supaya kita bisa berhadap-hadapan dengan Sang Ilahi gitu. Dan ini dalam bahasa hiasan ya, bukan dalam arti yang sebenarnya. Supaya ketika kita beribadah kepada Allah, kita bisa merasakan yang tadi anta'budallah itu ka'annaka tarah, seakan-akan kita menyaksikan keberadaannya. Kenapa kita bisa menyaksikannya? Karena memang yang bisa menyaksikan itu yang bersumber dari dirinya, yang kita sebut sebagai ruh itu tadi. Nah, seperti itu. Terus ini mengenal diri kita sendiri, ada usia berapa ini yang biasanya kita bisa lebih mengenal diri tak sendiri ini? Sebetulnya kalau dibilang usia, setiap orang sebetulnya punya tahapan-tahapan untuk mengenal Sang Pencipta. Kan kalau saat ini kan usia itu kadang-kadang bukan menjadi faktor kedewasaan seseorang. Ada yang usianya masih baru muda, sekitar 7 tahun, tetapi sudah dewasa cara berpikirnya, sudah mulai bertanya tentang seperti apa Pencipta dan seterusnya. Ada yang usianya sudah belasan tahun, tapi mungkin karena faktor lingkungan lambat dan segala macam. Jadi untuk masalah usia sendiri itu masih relatif untuk itu. Tapi perintah agama sebenarnya kan itu kan diminta 10 tahun sudah mulai beribadah. Makanya proses sebelum sampai kepada 10 tahun itu kita mulai belajar mengenalkan dia tentang Sang Pencipta. Setidak-tidaknya dia kita perkenalkan tentang dirinya sendiri. Gitu kan, sudah ada kan pendidikan usia dini sekarang untuk pengenalan karakter. Setidaknya mungkin di awal ada pengenalan terhadap karakter dulu. Makanya Nabi juga ketika pertama kali diutus oleh Allah, diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, beliau itu kan memang misi dakwah utamanya beliau itu kan sebenarnya untuk memperkenalkan Allah lewat tauhid. Makanya kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah, itu lebih banyak berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ma'rifat kepada Allah kayak gitu. Nanti di Madinah itu lebih banyak berbicara tentang syariat, hukum-hukum dan segala macam. Jadi memang tujuan utama
di awal ketika kenabian itu kan memang lebih kepada pengenalan terhadap Allah itu sendiri. Dikenalkan dia tentang seperti apa dirinya, dari mana asalnya, penciptanya, tujuan hidup dan segala macam. Itu adalah bagian dari ma'rifat itu sendiri. Itu kurang lebih 13 tahun itu Nabi berdakwah tentang itu, untuk pengenalan itu. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai patokan sebenarnya. Usia berapa untuk kita bisa mulai belajar tentang ma'rifat? Ya, bisa kita jadikan patokan 13 tahun itu untuk kita mulai belajar. Setidaknya kita belajar tentang karakter diri dulu kayak gitu. Karena Nabi sendiri berdakwah kurang lebih sekitar 13 tahun untuk memperkenalkan Sang Pencipta, seperti itu. Iya, baik. Dan pendengar, sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita ya di obrolan komunitas. Kami hadirkan dulu yang satu ini. Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar. Baik, nah Ustadz dari Baitul Dakwah Wal Hikam ya, Ustadz Ismail Ridho ini. Nah, sudah tadi kita bahas lebih jauh tentang bagaimana kita mengenal diri, bagaimana ketika kita sudah mengenal diri, berarti kita sudah lebih mengenal Tuhan tak juga ya. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira ini apa yang mesti, ketika saya sudah kenal ini diriku tuh, aku tahu oh begini kayak ini saya tahu diriku ini. Apa yang mesti saya jaga dari itu semua? Tapi saya terima telepon boleh. Ada telepon tahu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa? Ahmad Diabdesir. Oke, Pak Ahmad Diabdesir. Silakan Pak Ahmad. Ini ada Pak Ustadz Ismail Ridho. Oke, silakan Pak Ahmad. Saya bertanyakan sini Pak Ustadz. Iya. Ini kada aflah man zakau kada dasa ini sumbernya dari mana? Apakah hadis yang menerangkan atau bahasa syair? Dan bagaimana hubungannya dengan surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kudurakakum kharakakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga apa hubungannya juga dengan surah Al-Isra, wa yasalunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbina ma utitu minal ilmi illa qalila. Adapun juga keterangan Pak Ustaz dalam surah Al-Qam itu daripada ayat yang Ustaz bacakan, lanjutannya yang saya bacakan ini, pada Abdurrahman Zakah pada Haman Dasa. Coba terangkan masing-masing ini apakah ada hubungannya dengan ini semua Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad Diabdesir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, langsung saja dijawab ya. Iya, baik. Ustaz. Iya. Pertanyaannya mengenai masalah riwayat man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Apakah itu adalah hadis atau seperti apa? Nah, makanya saya agak hati-hati menyebutkan itu sebagai hadis atau apa, sehingga saya hanya cenderung menyebutkan sebagai riwayat. Kenapa dikatakan riwayat? Kalau riwayat itu bisa saja adalah hadis, bisa saja perkataan ulama, perkataan sahabat dan seterusnya. Sehingga saya lebih nyaman menggunakan itu sebagai bahwa itu riwayat kayak gitu. Nah, tapi sebagian ulama-ulama ma'rifat atau ulama-ulama tasawuf menjadikannya itu sebagai hadis. Karena kan kita tahu hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun ketetapannya. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu adalah hadis itu kayak gitu. Nah, ada hadis Nabi yang mengatakan begini, man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi bertemu denganku, maka itu pasti diriku, karena tidak ada satupun yang bisa menyerupai diriku, termasuk iblis itu tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ada banyak ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama marifat dan sebagainya, tidak satu itu banyak, ternyata dia bermimpi ketemu dengan Nabi, dan Nabi kemudian menyampaikan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Sehingga
para ulama-ulama ma'rifat ini menyebutkan sebetulnya itu hadis sebetulnya. Karena Nabi sendiri yang menyampaikan di dalam mimpinya. Karena ketika Nabi bersabda di dalam mimpi seperti itu, maka tidak ada yang bisa menyerupai perkataan Nabi dalam mimpi itu. Jadi ulama-ulama tasawuf kemudian menjadikan itu sebagai hadis untuk kalangan orang-orang yang berkecimpung di dunia tasawuf itu sendiri atau di kalangan ma'rifat itu sendiri. Dan itu tidak satu orang yang menyaksikan itu, tapi ada banyak ulama-ulama yang memperoleh kalam yang sama. Nah, tentu ini tidak akan kita temukan dalam ilmu-ilmu hadis, karena ilmu hadis itu harus ada pertemuan, harus hidup sezaman dan seterusnya. Nah, karena itu saya juga tidak menyebutnya sebagai hadis, tapi lebih menyebutkan kepada riwayat. Tetapi dari sisi makna yang dikandung di dalam riwayat itu sangat menggugah kita untuk kemudian kita harus kenal diri kita. Karena ternyata dengan kita kenal diri kita, itu mengantarkan kita untuk kita bisa kenal Sang Pencipta. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita ini sebetulnya adalah ruh. Dari situ jenna ilalana batang kalian ta'ane nentu sanna taula biri. Kita ini sebetulnya orang yang mulia. Makanya karena dalam diri kita ada yang mulia, kalau kita sudah kenal itu, maka nantinya akan berimbas keluar, kita bisa memuliakan orang lain. Kenapa? Karena kita sadari kalau diri kita ini tercipta dari ruh, sama dengan orang lain di luaran sana itu mereka juga tercipta dari ruh Allah, langsung dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa saling memuliakan. Karena itu pula mulianya seseorang itu bukan karena bagusnya pakaiannya, bagusnya kendaraannya, tampilannya dan sebagainya macam, tetapi yang Allah pandang dalam diri itu kan yang ada pada diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum." Bahwa yang Allah pandang dalam diri kita bukan dari sisi cantik gagahnya, tampilannya ataukah pangkat jabatannya, walaki yanzur ila qulubikum, tetapi yang Allah pandang, yang Allah lihat dalam diri kita adalah qalbunya kita, adalah sisi terdalam yang ada pada diri kita. Iya. Nah, Ustadz, jadi kita ke itu tadi ya yang saya tanyakan. Oh gitu ya. Ini masih ada pertanyaannya belum terjawab. Oh, nih. masih ada ya? Masih, betul. Dia pertanyakan tadi bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Bukankah soal ruh itu tidak bisa kita utak-atik gitu? Bahwa persoalan ruh itu adalah urusan Allah gitu. Kenapa bisa menjadi urusan kita? Tapi gini, Al-Quran itu kan punya makna-makna tersirat ya. Jadi tidak bisa kita maknai secara teks begitu saja. Karena itu para ulama mufassir menyebutkan ketika kita membaca Al-Quran satu kali, kita akan mendapatkan satu makna ketika kita membaca di situ. Tapi ketika kita membaca lagi yang kedua kalinya, kita nanti lagi akan mendapatkan makna yang berbeda dengan makna yang pertama. Ketika kita baca lagi, semakin kita baca, kita terus akan mendapatkan makna-makna yang lain yang berbeda dengan makna pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, karena itu bisa saja kita memahami begini bahwa wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika hambaku, ketika ada orang bertanya tentang ruh itu, katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu, kayak gitu, urusan Tuhanku. Kita juga bisa bilang bahwa ketika kita mau berurusan dengan Allah, maka pakailah ruh. Bahwa karena ruh itu adalah urusan Allah kan gitu. Nah, kita bisa secara tersirat bahwa kalau begitu, kalau kita ingin berurusan dengan Allah, maka pakailah ruh gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau memiliki Allah kasih ilmu kecuali sedikit gitu. Sebagian di antara kita ketika Allah menyebut sedikit itu berarti sedikit sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali. Tidak. Bagi Allah mungkin sedikit, tetapi bagi manusia itu sangat banyak sekali. Kita ini kan tercipta dari satu tetes air. Satu tetes air kita tercipta. Tapi walaupun satu tetes kita jadi bentukannya seperti ini. Iya. Itu sedikit tapi banyak bagi kita. Kayak gitu. Pengetahuan Allah itu besar, sehingga betapapun sedikitnya pengetahuan itu yang bisa kita peroleh itu sudah banyak sekali sebenarnya. Jadi bukan berarti tidak ada pengetahuan sama sekali tentang ruh, karena Allah sendiri sudah berkali-kali menyampaikan di dalam Al-Quran berkaitan tentang ruh itu sendiri.
Dan kita semua ini kan sebetulnya punya ruh kayak gitu. Nah itulah yang perlu kita kenali, karena itulah yang senantiasa bersyahadat. Kalau kita tidak menyertakan ruhania kita dalam aktivitas keseharian, bahkan di dalam sholat sekalipun, kata Allah kan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Bukan di situ celakalah orang-orang yang tidak sholat, enggak, malah di surah Al-Maun itu adalah celakalah orang-orang yang sholat. Seperti itu. Iya, jadi ini kita sudah berada di sesi terakhir ya Ustaz. Oh gitu ya? Iya, 3 menit terakhir nih. Iya. 2 menit ya, 3 menit. Iya, jadi tadi kita sudah mengenal diri, mengenal Tuhan ya. Apa-apa yang mesti saya jaga itu. Iya. Iya, baik. Iya. Jadi ketika kita sudah sampai pada tahapan mengenal diri, dan kita juga sudah kenal Sang Pencipta, maka tugas kita sebetulnya adalah kita kembalikan kepada tugas kita yang pertama. Apa tugas kita yang pertama? Adalah kita diciptakan sebagaimana yang tersurat di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bahwa tidaklah kita diciptakan oleh Allah, manusia dan jin, kecuali adalah untuk beribadah kepadanya. Kan enak itu beribadah kepada Allah kalau kita sudah punya pemahaman yang lebih. Seperti yang saya bilang tadi, Nabi itu ketika pertama kali diutus, bukan Nabi langsung mengajarkan orang langsung melakukan sholat, tapi ngajarin gimana caranya, seperti apa yang diibadahi itu, ngajarin tentang pengenalan terhadap Allah, itu kita sebut sebagai akidah atau tauhid, seperti itu. Bahkan di Quran surat Toha, ma'rifat itu adalah tingkatan dasar sebenarnya. Ketika Allah menyebutkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'buduni aqimis salata li dzikri, sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Malah di situ tingkatan tertinggi itu adalah syariat, bahwa ketika kita sudah sampai pada kita memakrifat kepada Allah, kita sudah kenal Allah, ujung dari ayat itu adalah fa'buduni aqimis salata li dzikri, salatlah, dirikanlah salat, ibadahlah, kemudian salatlah untuk mengingat Allah Subhanahu. Jadi ujung dari akhirnya adalah beribadah kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang mengaku paham tentang ma'rifatullah, paham tentang kenal dirinya, tapi tidak melaksanakan salat misalnya, maka pengenalannya itu dipertanyakan, apakah hanya sekedar teoritis ataukah sampai pada pemahaman yang benar-benar yang mengantarkan kepadanya kepada ketundukan, ketaatan dan sebagainya. Barangkali seperti itu. Oke, baik Ustadz Ismail Ridho, dan tidak terasa kita sudah berada di 56 menit ini, berlalu dari jam 9 ya. Iya. Jadi mengenal dirinya dan juga mengenal Tuhannya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail ke pendengar hari ini bisa menambah menambah wawasan kita juga tentang bahwa mengenal diri itu ternyata bisa menjadi hal-hal untuk menjaga kita supaya tidak berbuat yang kurang baik. Betul. Ya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih kebersamaannya bersama pendakwah muda dari Baitul Dakwah wal Hikam. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.